Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pagi ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan manusia berlibur di hari Ahad, kita kemudian ada di masjid. Syukur kita senantiasa kita panjatkan atas nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan pembicaraan kita berkaitan dengan masalah hadis, yakni yang dituliskan oleh Syekh Nawawi Riyadhus Shalihin. Kita akan lihat hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa an Atha ibni Abi Rabahin, dari sahabat yang namanya Atha bin Abi Rabah. Qala, beliau meriwayatkan, menceritakan, menyampaikan. Qala li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berkata kepadaku Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas berkata kepadaku radhiyallahu anhuma, ridha Allah kepada keduanya, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dan bapaknya Abbas, ridha Allah kepada keduanya. Ala urika imra'atan min ahlil jannah, tidakkah atau maukah aku memperlihatkan seorang wanita min ahlil jannah, yang termasuk ahli surga. Wanita ini wanita yang tergolong ahli surga. Akan dikemukakan apa cirinya, karena kita berbicara masalah sabar, yakni kesabarannya, mengenai sabar dia menghadapi satu penyakit ayan, gitu kan. Kemudian minta didoakan kepada Rasul, ya, dan Rasul suruh untuk sabar. Kalau minta didoakan sembuh, Nabi akan mendoakan sembuh. Kalau mau sabar, sabar. Dia pilih sabar. Namun kekhawatirannya adalah pada saat penyakit ayannya itu datang, orang kan sakit ayan itu gelintingan, sakit ayan, kejang-kejang, ya, lupa diri. Dia khawatir nih perempuan pada saat penyakitnya datang auratnya terbuka, gitu, kemana-mana orang pada lihat, karena dia tidak sadar. Kalau dia sadar sih nggak mungkin. Ini kekhawatiran dia. Yang pertama penyakitnya, yang kedua adalah auratnya terbuka, ya, orang lihat. Maukah, kata Ibnu Abbas, aku perlihatkan atau aku gambarkan seseorang wanita yang termasuk dia tergolong ahli surga. Fakultu, maka aku katakan, kata Atha bin Rabah, bala, mau,
Iya. Karena pertanyaannya ini ala, tidakkah, apakah tidak? Jawabannya jadi bala. Bukankah kalian ingin? Jawabannya bala, bukan naam. Kalau naam berarti tidak mau. Ini bala. Ada yang jawaban naam, bukan pertanyaan seperti ini. Ata'lamu, tahukah engkau? Naam, ana a'lamu. Nah, itu baru naam. Kalau pertanyaan dengan ada la-nya, ada tidaknya, itu jawabannya bala. Faqultu bala. Qala, maka Ibnu Abbas berkata, hadhil mar'atu as-sauda'u. Perempuan ini adalah perempuan yang hitam kelam. Kulitnya hitam kayak orang Afrika gitu. As-sauda. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Perempuan hitam kelam ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, faqalat, maka perempuan itu berkata, inni asra'u, aku terkena penyakit ayan wahai Rasul. Aku terkena penyakit ayan. Wa inni at-takashaf, maka aku terbuka auratku kelihatan pada saat sedang datang penyakitnya. Fad'ullaha ta'ala li, maka doakanlah kepada Allah tentang aku supaya sembuh. Qala, maka Nabi menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau ingin, engkau bersabar dan bagimu surga. Kalau ingin terus penyakit itu ada, tapi engkau sabar menghadapi penyakit itu, engkau akan mendapatkan surga. Ya. Dijawab tuh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyafika. Kalau engkau berkehendak juga untuk sembuh, aku akan mendoakan kepada Allah supaya engkau menyembuhkan kamu. Ya. Apakah engkau sebar tapi enggak sembuh, atau engkau sembuh? Ya. Saya akan doakan supaya engkau sembuh. Faqalat, maka perempuan itu berkata, sabartu asbiru, aku sabar. Aku sabar, kata itu perempuan. Faqalat, maka berkata lagi itu perempuan, inni atakasyafu, aku khawatir terbuka. Fad'ullaha, maka doakanlah kepada Allah, Allah at-takasyaf, supaya tidak terbuka. Fada'alaha, maka Nabi mendoakan kepada perempuan tersebut. Jadi didoakan ini, yang pertama adalah bahwasanya jawaban tuh perempuan, saya akan sabar aja dah. Cuma saya khawatir kalau giliran datang penyakit ayan saya, itu akan saya khawatir terbuka aurat saya. Maka doakanlah saya supaya tidak terbuka aurat saya. Nabi doakan ya untuk sembuh, dan kemudian dia tidak membuka auratnya dua-duanya. Ini wanita yang min ahlil jannah. Wanita yang termasuk adalah ahli surga. Pertama adalah karena kesabarannya. Dan kesabarannya ini banyak dia menghadapi. Kalau ini menghadapi penyakit yang diderita. Kesabaran yang lain adalah pada saat dia menghadapi di dalam kehidupan rumah tangga, membina rumah tangganya. Jadi perempuan itu harus sabar
menghadapi suami kalau suaminya memang ya agak ini gitu, tidak bijak lah ya. Ngasih uang belanja, ada suami yang duitnya banyak ngasih uang belanja dikit banget dikasih bininya, udah gitu suruh beli apa aja lagi ya. Padahal ngasihnya nggak cukup untuk beli apa aja. Ada, bukan tidak ada ya, diambil sebagian besar. Ada lagi istri yang kagak sabar, semua penghasilan suaminya diambil semua. Sehingga suaminya bingung, begitu bepergian kemana-mana, motornya kempes, mau tambal ban, duit kagak ada. Ini juga istri yang tidak sabar, istri yang model begini. Kan mestinya adalah ya terserah dia dah, mau kasih berapa kak, asalkan suaminya juga punya pikiran, ngasihnya itu yang kira-kira bahwasanya cukup untuk belanja satu hari, kasih. Jangan ngasihnya kurang ya, tapi apa aja dimau, makanan nanya-nanyain, ngasih sedikit aja minta makan ayam, minta makan ya daging yang mewah-mewah ya. Gimana kalau begini ya kan? Nah ini seorang istri kalau ada suami yang begitu sabar menghadapi. Seorang suami tentunya juga harus pandai mengayomi istri. Seharusnya kan yang lebih pakai pikiran, otak pikirannya itu adalah laki-laki, suami ya. Kalau istri kan lebih banyak terbawa perasaan ya. Nah ini istri yang sabar. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Afadal hadisi, pelajaran yang bisa diambil manfaatnya. Yang pertama adalah as-sabru 'alal bala'i fid dunya yurisul jannata. Sabar dalam menghadapi bala. Bala itu kagak enak, penyakit. Tadi itu penyakit ayan, mati-mati ayam namanya, penyakit ayan. Datang-datangan, gelintingan, lagi jalan kemana-mana di sendiri khawatir. Ya, kalau ada yang dampingi sih namanya ada yang jaga dah. Dia sabar. Itu bala termasuk musibah, kecelakaan ya. Ini juga namanya bala. Nah, as-sabru 'alal bala, sabar terhadap bala di dunia yurisul jannata, akan mewariskan surga. Jadi mendapatkan surga. Ya. Hadiahnya adalah surga karena kesabaran. Dan kesabaran secara umum, makanya banyak disebutkan kata sabar di dalam Al-Quran menandakan bahwa memang kehidupan kita perlu kesabaran. Perlu menghadapi ujian dengan sabar. Perlu menghadapi penyakit dengan sabar. Perlu menghadapi watak orang dengan sabar. Sabar. Jangan sampai tidak sabar. Karena surga itu balasannya, warisan. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah ilajul amrodi biddu'ai. Menyembuhkan penyakit itu dengan doa. Kan dia minta didoain sama Nabi. Doa sendiri atau doa minta sama orang lain. Minta kepada saudara kita, minta kepada guru kita, minta kepada kiai. Minta didoain supaya Allah menyembuhkan penyakitnya. Itu biddu'a, dengan doa ya. Pertama tuh menyembuhkan penyakit dengan doa ya. Kemudian wal iltija'us shadiq ilallahi, al iltija'us shadiq, yakni kembali yang benar ilallahi, kepada Allah. Jadi berobat perobatan yang memang disuruh oleh Allah, jangan tidak disyariatkan berobat tapi dengan cara-cara syirik, menyekutukan Allah. Kan banyak orang yang berobat itu dengan cara-cara syirik.
dengan cara berdukun. Dukunnya minta mahar, ayam hitam, ayam putih, beras karung. Nah ini kagak ada nih kayak begini pakai mahar segala macam. Penajem atau maharnya. Jadi kalau kita berobat dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah secara medis, ya. Atau pokoknya cara-cara yang kelihatan dah, yang tidak ada cara-cara yang memang kerjasama dengan makhluk halus. Ada pengobatan itu di Jakarta Barat, ya, sana sebelah sana. Oh kan Jakarta Barat, ya Jakarta Barat itu ya. Yakni pengobatan kalau penyakit di tenggorokan apa nanti penyakit untuk diambil gumpalannya, penyakit tenggorokan ya apa namanya? Hah? Iya, penyakit itulah penyakit. Kalau di dokter dioperasi, ya. Dia dioperasi juga, tapi pakai silet, kemudian pakai tangan. Ya, begitu habis ditores, dibelah, diambil, kemudian ditutup lagi pakai tangan. Udah tutup aja, kagak dijahitan, kelihatannya rapat aja lagi. Nah ini adalah semacam sihir namanya. Nggak bisa berobat kayak gitu. Berobat yang suka ada, bahwasanya juga itu yang pasang tenda, tabib-tabib katanya, kadang-kadang disebut kiai. Ya. Dia memang jual obat, di samping jual obat dipraktekkan pengobatannya. Orang yang tadinya pengkor, kagak bisa jalan, digotong, datang, didorong pakai roda. Kemudian pas begitu dikebat dengan sorbannya, disuruh jalan, bisa jalan. Ya. Pada saat itu bisa jalan. Orang yang tidak dengar, kupingnya tuli, budak, begitu diusap telinganya, disuruh jauhan dikit, dipanggil dari jarak jauh, denger. Namun begitu pulang ya gempor aja lagi, budak aja lagi begitu sampai rumah. Ya. Atau dulu ada kalau dukun urut itu, ngurutnya pakai telur. Telurnya udah dibaca-bacain, udah jampe-jampe, bukan bacaan yang benar sih, jampe-jampe. Ya. Itu kalau dijalankan telur di badan kita, sakitnya luar biasa. Ya. Ada lagi yang pengobatan, nanti kita berobat sama dia, nanti dari jarak jauh aja. Ya. Diobatin dari jarak jauh, diurut, kita terasa urut badan kita. Padahal dia kagak datang ke rumah. Siapa yang ngurut itu kalau gitu? Ya. Pengobatan jarak jauh. Ada lagi pengobatan yang penyakitnya kata dipindahkan kepada binatang. Nah ini kan kalau benar semua berobat kayak begini. Ya. Makanya kita dianjurkan kalau berobat itu kepada orang yang soleh, orang yang kelihatan ibadahnya, orang yang ketahuan ilmunya. Jadi kalau kita minta obat atau minta, kalau dulu disemburin gitu kayaknya, minta air untuk diminum, nah itu boleh dari doa orang-orang soleh, ya. Karena kita tahu kualitas keilmuannya dan kualitas ibadahnya ketahuan. Tapi kalau yang tidak jelas, sholatnya aja nggak jelas, kok bisa ngobatin? Tetangga saya tuh ada orangnya mas lebar banget, sholat juga kagak. Ya. Giliran ada orang sakit gigi, dia bisa ngobatin sakit gigi itu pakai pantek, pakai paku. Ya, ya begitu diinikan, gimana? Dipantek entahlah gimana. Pokoknya pakunya dipantek langsung baik. Masa luar biasa sih, doanya itu makbul banget, padahal sholat 5 waktu juga kagak. Kita tahu sholat kagak, ya. Masa begitu mujarab cara menyembuhkannya. Nah ini kalau bukan bantuan setan, ya siapa lagi? Karena setan itu bisa menyembuhkan dengan cepat. Ya, kalau orang yang ya, ingin cepat, biasanya cepat itu langsung sembuh. Bisa juga menimbulkan orang sakit, penyakit. Ya. Jadi semacam tenung itu dikirim segala macam, ada paku, ada beling segala macam, itu yang bawa setan dimasukkan ya ke dalam dirinya, ke dalam perutnya.
Ya, begitu dipanggil dukun, yang model dukun sama modelnya. Jadi ya katanya dikeluarkan dah tuh paku, ada bering, ada kompor di perut segala macam. Ya kan? Nah ini adalah pengobatan syirik. Ya, hati-hati, udah bukan zamannya lagi yang gitu-gitu. Ya, dulu juga bukan zamannya, dari dulu kita dalam masuk Islam, cuma kita kagak tahu aja. Ya berobat itu dengan cara-cara medis, kesehatan, kedokteran, karena memang ada diajarkan, ada ilmunya. Ya, dokter juga dokter yang soleh, dokter yang ibadah, ya lebih berkah. Jangan kadang-kadang kita cari rumah sakit Nasrani, dokternya Nasrani, kan gitu. Banyak orang Islam tuh yang lebih berkecenderungan untuk berobat kepada ya orang-orang non Islam, rumah sakit non Islam, ya mereka berobat, katanya lebih bagus di sana. Walaupun bagus, tapi kan bukan orang soleh. Ya, cari yang orang soleh. Ya. Dokter kan banyak dokter Islam yang soleh, yang ahli ibadah juga dokter. Ilajul amrod bidu'a wal iltija shadiq ilallah. Naji'un ma'a ta'atid dawa. Sakit beserta berobat dengan obat. Ya, jangan sakit kagak mau berobat. Nanti juga lama-lama baik. Jangan berobat, disuruh berobat kita. Disuruh berobat. Kalau sakit berobat. Pelajaran yang berikutnya. Al-akhdhu bil azimati afdalu minal akhdhi bir rukhsah. Idza wajadal insanu fi nafsihi qudratan ala tahammuliha wa kana lahu fiha mazidun minal ajri. Mengambil hal-hal yang azimah itu arti tadi tahu Nabi menawarkan kalau mau sabar aja dah ngadepin penyakit. Kalau mau didoakan, saya doakan. Akhirnya diambil yang sabar, ini namanya azimah. Ar-rukhsah itu yang kedua adalah semacam rukhsah itu keringanan. Bisalah nanti saya doakan, kata Nabi. Tapi diambil yang azimah. Dengan kata lain, mengambil yang wajib itu lebih utama dibandingkan mengambil yang sifatnya adalah rukhsah, ya, yang sifatnya adalah keringanan. Lain halnya pada saat kita pergi dalam safar, bepergian. Jadi di dalam fikih dikemukakan kalau kita qashar jama itu lebih utama daripada kita sholat tamam sempurna. Jadi kalau bepergian tuh, dalam bepergian emang disuruh qashar jama, ya, qashar jama, ya. Jangan saya enggak biasa, maunya yang biasa aja berhenti, ntar di rest area kan masih bisa berhenti. Ntar kalau udah asar saya berhenti lagi di rest area, kan jadi 2 kali. Padahal kita mengejar waktu misalnya, ya. Itu ambil apa yang Allah kasih keringanan. Ya, kalau itu betul yang diambil yang rukhsah. Ya. Kalau ini tadi yang namanya sakit memang sakit dan kita perlu bersabar, ya sabarlah kita ambil. Ya, walaupun pada akhirnya dia begitu sabar dan sembuh juga penyakitnya. Ya. Sabar dan sembuh. Nah ini ya di dalam kita menghadapi penyakit berobat ya termasuk sabar yang paling utama ya. Kemudian berobat dengan baca doa ya. Dengan juga kembali kepada Allah ya secara benar.